Ini ibu-ibu lari bergegas karena nggak mau anaknya lama disiksa di alam kubur, sehingga ini ibu-ibu lari kemana? Lari ke ulama yang bernama Al-Imam Hasan Basri. Sampai di sana, ini ibu cerita, wahai imam, sedih hatiku. Kenapa sih sedih? Karena anakku disiksa di alam kubur. Anakku disiksa di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah gampangkan segala urusannya. Allah banyakin duitnya. Allah sehatkan badannya. Allah kasih kebahagiaan rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini juga mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah pada di kesempatan kali ini kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari tempat ini kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga dikumpul di tempat ini ada para sesepuh kita, para asatidah, para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan bersama mereka, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka patut buat kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kumpulnya kita menjalin silaturahmi. Kumpulnya kita untuk saling kenal dan juga saling sapa. Kumpulnya kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya ini di tempat ini saling sapa, saling kenal adalah bonser ya. Ini bonser ya? Bonser bukan sih? Iya. Ini bonser. Bonser. Bonser bukan bonser. Tegang amat sih lo pada. Gue bingung. Bonser bukan bonser. Bonser, bonser. Bonser siapa yang nggak kenal bonser ya? Nggak ada yang nggak kenal bonser. Semua orang kenal sama bonser. Dulu ya, ini mah dulu lain sekarang. Dulu terkenalnya serem ya. Dulu terkenalnya serem, bonser mah serem. Serius dulu mah takut kita sama bonser. Lah kita juga sekolah dulu. Sekolah di mana, Beb? Sekolah Pingkal. Udah nggak percuma disebutin juga nggak ada yang tahu dah. Ini subhanallah. Ya dulu terkenal seremnya, tapi sekarang terkenal baiknya. Lah bukan karena lantaran kita ngumpul di sini, bukan. Ada segelintir orang bicara sama kita kalau dulu dia pada jahat tapi sekarang dia pada baik. Kalau bisa mah semuanya baik. Karena enak kalau jadi orang baik. Disenengin orang. Ya, kalau udah baik minta apaan aja dikasih sama orang. Udah baik cinta lagi, cinta sama siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita dapatkan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dulu kita nggak kenal sama Rasulullah.
kita nggak kenal sama Allah, kita begajulan, kita demennya tawuran, kita demennya timpuk-timpukan. Sekarang keluar dari tempat ini kita demennya jumroh, berangkat haji semua insya Allah. Makanya tanamkan apa sih yang diperintahkan? Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Di mana tempat, di mana majlis taklim, di mana perkumpulan, semuanya mengajarin apa? Cinta. Ngajarin cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Nabi. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Ini kita semua kalau nggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita demennya nyembah patung. Ada lagi yang nyembah api, ya. Nyembah patung, nyembah api. Ada kalau nggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang nggak ada yang nyembah patung, nggak ada yang nyembah api. Berkat siapa? Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul begini juga apa? Karena mengikuti Nabi. Nabi perintahin kumpul, Nabi perintahin kumpul silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi, yakinkan hal ini, yakinkan buat kita semua, silaturahmi memanjangkan umur kita dan juga memurahkan rezeki kita. Orang kalau ketemu mah duit ada aja, sering ketemu sama orang, demen bertamu, demen kumpul. Kumpulnya apa? Bahas bagaimana sepak terjangnya Rasulullah. Bagaimana yang dibahas cuma itu, bagaimana memperjuangkan agama, bagaimana terus berjuang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dijadikan kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat. Maka perjuangkan hal itu. Yang kita bicarain cuma itu. Jangan bicarain yang lain. Jangan bicarain yang lain. Oh ini di mana tempat bicarain corona? Di mana tempat bicarain COVID-19? Ini dibicarain itu aja. Tidak dibicarakan bagaimana cara menyembuhkan hal ini. Bagaimana cara menyembuhkan hal ini? Ingat, buat kita ketahuilah, selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan duduk di tempat ini karena lantaran mau ngadain acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid hari kelahiran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai sekarang masih, walaupun sudah lewat tanggalnya, tapi masih bikin, di mana tempat juga masih bikin, karena cintanya yang begitu dalam. Mungkin banyak orang awam mengatakan, cuma bisa-bisaan aja, cuma ngumpul-ngumpul aja, cuma nyari duit aja. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kecintaan, atau tidak merasakan tidak mengerti bagaimana sepak terjangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang anaknya disiksa. Ini kira-kira udah punya anak belum? Udah punya anak belum? Deh. Udah. Oh, laku juga Bonser. Ya, enggak laku. Laku ya. Harus bisa bedain mana perempuan mana laki. Ya. Jangan laki main laki, jangan. Ya, harus bedain mana perempuan mana laki. Ingat, semua laki-laki akan dapat jodoh dan semua perempuan juga akan dapat jodohnya. Bakalan dapat jodohnya. Ini seorang ibu lagi tidur nih, pas lagi tidur dia mimpinya anaknya yang sudah meninggal dunia disiksa di alam kubur. Di kuburan disiksa. Percaya gak sama siksa kubur? Percaya sama siksa kubur? Bagaimana kita tidak mendapatkan siksa kubur? Ya, semua yang ada di sini, baik ganteng, jelek, cantik, semuanya, kaya, miskin, belagu, nggak belagu, demen, nggak demen, semuanya akan datang kematian. Bakalan mati. Mau model bagaimana aja bakalan dibungkus kita pakai kain kapan. Ingat, kain kapan nggak ada kantongnya. Dan jangan belagu-belagu kita dipakein. Sekarang mah pakein diri baju mah. Ntar mah kalau kita udah mati dipakein, dimandiin, mau belagu lagi. Jangan belagu-belagu, ntar kita dimandiin. Ya, ketika anak itu disiksa di alam kubur, apa yang dikatakan oleh ibunya? Ibunya sedih melihat anaknya siksa di alam kubur.
disiksa di alam kubur. Kita kan selalu doa, ya Allah jangan sampai anak-anak kita kayak kita, gitu nggak? Mau nggak anak-anaknya kayak dulu kita, mau nggak? Mau nggak? Anak dulu demen mabok, ya gak? Ya demen mabok, ya tequila, tahu tequila? Demen nggak? Teh kotak taunya. Ya, tuh lihat, kalau udah lupa enak gak? Jadi orang baik mah yang jelek lupa udah, karena udah jadi baik apa karena duduknya di sini kali, jadi belaga lupa. Pura-pura. Ya. Ada topi miring, ada anggur hitam, ada semuanya dah macam-macam. Ada Manson, ada apa lagi? Kresek hitam. Kresek hitam ya. Lihat, tahu kita apa yang begituan, demen yang begituan, dicari, kita cari kemana-mana. Belum lagi yang namanya narkoba, ya daun-daunan dikeringin, dikeringin, dikelinting, dihisap, ya gak? Bego, coba aja. Bego. Abid pernah jadi imam, belakangnya itu ngegele semua, makmumnya ngegele semua. Itu tahan nggak tahan, yang satu ketawa, yang satu kentut, yang satu macam-macam, yang satu macam-macam, ngaruh, gila. Nah, gue jadi imam, yang normal gue juga jadi ikut gila. Manjalis jamis, siapa yang duduk di tempat itu bakalan sama seperti itu. Duduknya di mana? Duduknya di mana? Kita duduk di tukang minyak wangi-wangi kita. Duduknya di mana? Duduk di tempat tukang mabok ya mabok. Duduk di tukang ikan asin bawa amis. Kan gitu. Gimana tempat duduknya? Oh enggak, kita mah cuma duduk doang. Yang duduk, lihat, yang duduk, yang nyediain, yang ngebeliin, yang modalin, yang ngasih tempat, yang nyediain gelasnya, yang nemenin ngobrolnya, semuanya kumpulannya sama-sama dosanya. David cuma nemenin doang, kasihan, dia mabuk sendirian. Lihat, yang begini kena semuanya, muanya kena, jangan sampai. Oh biarin dia, dibilang belagu lo nggak setia kawan, biarin. Lain kawan dulu, lain kawan sekarang. Lain dulu, gua dulu begitu, tapi gua nggak mau ntar anak keturunan gua model kayak begitu. Kan gitu. Birru abakum tabirrukum abnaakum. Birru abakum tabirrukum abnaakum. Kalau seandainya bapak dan ibunya jelek, akan lahir anak-anak yang jelek. Lahir anak-anak yang jelek karena perilakunya semua kayak ibu bapaknya. Kayak ibu bapaknya, jadi nggak usah bingung. Kok anak gue modelnya begini ya? Kok anak gue demen banget ya? Naik beton, naik ke apa? Demen banget dempet kotak amal masjid. Bapaknya suka nyolong kotak amal masjid. Anaknya belum tahu cara nyolongnya, baru dempet doang. Lihat, birru abakum tabirrukum abnaakum. Senang banget dia. Bagaimana bapaknya baik, lahir anak yang baik. Amin. Ibunya baik, lahir anak yang baik. Udah jelas. Maka didiklah diri kita. Jadikan diri kita orang yang soleh, yang baik, yang mengenal Allah dan juga cinta kepada Rasulullah. Cuma itu, nggak diperintahin yang lain, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Dan tanamkan karena kecintaan itu, belajar bagaimana cinta kepada Allah, bagaimana cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya? Di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat seperti ini yang di sini dikaji bagaimana kita selamat di dunia maupun di akhirat. Kalau di tempat nongkrong nggak ada yang ngebahas ginian. Yang dibahas mah sekarang keluar nomor berapa? Kan gitu. Yang dibahas togel, yang dibahas ngomongin si ini, kemarin menang berapa, kemarin taruhan berapa. Ini yang dibahas. Ada yang dibahas kebaikan, jarang kalau perkumpulan bukan modelnya seperti ini. Tapi kalau perkumpulan seperti ini selalu
diajarkan akhlak sepak terjangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya anak keturunan kita mau baik, anak keturunan mau baik, kaca diri, ngaca bukan mau pergi aja. Kalau udah mau pergi baru nyisir dah. Ketemu doi dinyisir aja. Ya, tapi jelek nggak berubah. Ya, nggak berubah. Lo ngaca, mau tuh kaca pecah lagi. Ya, mau minyak wangi sebakul lagi, nggak bakalan berubah. Nggak bakalan tuh anak ntar lu ganteng, anaknya lu ganteng, anaknya bakalan ganteng, nggak bakalan mirip. Anak sama ibunya bakalan mirip sama bapak dan ibunya, nggak mirip orang lain, nggak mirip sama orang lain. Kalau benar-benar ya, kalau benar-benar dengan syariat Islam itu bakalan mirip bapak dan ibunya. Tapi kalau keluar ya masuk sono, masuk sini, masuk ini, berantakan anaknya. Campur jadinya. Ada cendol, ada apa nih? Belang-belang tuh anak. Ya. Lihat, kalau kita belajar, kita mengenal sakinah mawaddah warahmah. Perkumpulan rumah tangganya juga enak, kebahagiaan yang rumah tangganya terjadi. Oh ya, ini laki nggak kerja, ini laki hidupnya nggak enak, susah, pandemi kayak begini, ya susah kemana-mana, mau ngobrol susah, ketutupan masker, kan gitu. Mau ngobrol aja, mau minta duit susah, ketutupan masker katanya, susah hidupnya. Istrinya soleha, istrinya baik. Udah bang, nggak apa-apa, hari ini nggak dapat duit juga nggak apa-apa, enak gak? Karena dua-duanya kenal Allah dan juga kenal Rasulullah. Biarin bang, coba kalau seandainya nggak kenal, dia udah baik, udah capek kelalang keliling, udah kemana-mana nggak dapat duit, sampai rumah istrinya bejat, istrinya nggak kenal Allah dan nggak kenal agama. Maka pada waktu itu istrinya, apa yang diucapkan istrinya? Keluar loh, udah bau, duit kagak bawa, kan gitu. Udah bau, duit kagak bawa, berantem akhirnya, cerai akhirnya, gara-gara yang kayak begini, yang tidak diajarkan dalam agama. Maka ayo kita sama-sama didik anak keturunan kita jauh dari api neraka. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga, lindungi keluarga kita dari api neraka. Jaga, lindungi. Nah, kita udah beruntung menjadi umat Nabi, maka patut buat kita jaga nih keluarga kita. Sanak famili kita keluarga. Ini lagi keluarga apa ini? Ini keluarga besar bang, apa? Bangsa jadi bangsa. Ini keluarga besar bangsa nih. Keluarga besar. Ada yang nggak demen? Ada, sudah pada pasti. Ada yang nggak demen? Ya nggak ada ini gituan party dong. Ada. Dangdut dong. Ada. Udah barang pasti. Perjuangan. Jangan lu ngikut yang sama, tapi dia ngikut kita. Karena maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita berbuat kebaikan, kita sayang sama mereka. Satu keluarga Banser ini, Banser lah. Maafin. Aku disantet lagi. Ini satu keluarga kita kumpul, jaga biar kumpulan kita kumpulan yang berkah, kumpulan kita yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ajak sanak famili kita. Ini kumpulan baik, lain dulu lain sekarang. Kalau seandainya ada yang mau kayak gitu, pelan-pelan nasehatin. Ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Biarin orang bilang gak gaul, biarin orang bilang gak tangki, ya. Biarin orang bilang ya cupu, biarin. Itu mah dulu, sekarang kerennya gue begini. Jangan mentang-mentang biar ya dibilang, makanya kebanyakan orang bilang Islam ini cupu, culun punya, nggak gaul. Nah, elunya pada bajunya punya baju koko cuma 2, peci pakai taruh, atuh kadang jahitannya udah pada lepas. Banget. Nah, akhirnya orang ogah mau ikut sama ajaran Islam, dia mau teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ogah. Kitanya sendiri, ayo sama-sama. Lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan kita, ditimpukin kotoran onta. Dulu
kita nimpukin orang, jaga nama baik sekolahan kita, ya gak? Ya. Bagaimana cara biar menang? Tempokin, ya gak? Bagaimana cara biar ya serang, majuin, kan gitu. Ya gak? Kan gitu. Hah? Majuin kan gitu. Kubis sampai miring-miring udah nggak ada, sekarang nggak ada. Sampai miring udah nggak ada. Ya, sekarang zamannya alay. Ya, ya. Makanya di depan sama orang-orang kayak dulu mah, yang dulu mah, kalau udah mau maju beneran. Kalau mau baik bener-bener. Kalau sekarang kan ngelehoy. Ya, ntar maju, ntar enggak. Kan gitu ya. Bener nggak sih? Ya kan? Ini subhanallah. Lihat, umat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkumpulan kita, kumpulan baik. Ingat, ayo semua kalau bisa tahun depan lebih banyak dari ini. Lebih banyak dari ini. Tahun depan harus lebih banyak, lebih meriah dari ini. Yang nggak demen-demen ajak paksa ikat. Ntar juga kalau lah beneran lah, aneh dulu ada orang di luar Islam, aneh ajak maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu subhanallah, ketika mahalul qiyam, ketika diri itu dia nangis. Ya lu ngapa nangis? Nggak tahu, gua kebetulan kayaknya enak Islam, gua masuk Islam, gitu doang. Dengan keberkatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah juga kan sekarang kan saling kenal. Lihat aja, ntar pulang dari ini kan colek deh minjem duit, ya gak? Udah lama kita nggak ketemu. Kayaknya lu banyak duit nih, gue minjem duit kan, ya gak? Boleh. Ya gak? Gua demen yang begini. Lihat subhanallah. Ketika pada waktu itu ibu ini sedih, anaknya nangis. Ibu ini sedih, anaknya nangis. Bangun nih ibu, sedih banget. Ya Allah. Kalau bapak mah kebanyakan nggak peduli sama anak. Kebanyakan, tapi nggak ada di sini mah muka-muka peduli semua sama anak. Ya gak? Nggak peduli sama anak, biar. Makanya nih ibu sedih banget. Aduh, anak gue disiksa lagi di dalam kubur. Akhirnya dia bangun dari tempat tidurnya, saking sedihnya dia buru-buru berdandan, dia pakai jilbab, dia pakai yang rapi. Maksud tujuannya kemana sih nih jalannya? Jalannya ke ulama, ya, bukan ke rentenir jalannya, bukan, nggak nemu nyelamatin anak di dalam kubur dia pakai rentenir, nggak nemu. Nyelamatin di alam kubur, nemuin dukun, nggak nemu, tapi temuin ulama. Ini ibu-ibu lari bergegas karena nggak mau anaknya lama disiksa di alam kubur. Sehingga ini ibu-ibu lari kemana? Lari ke ulama yang bernama Al-Imam Hasan Basri. Sampai di sana, ini ibu cerita, wahai imam, sedih hatiku. Kenapa sih sedih? Karena anakku disiksa di alam kubur. Anakku disiksa di alam kubur. Obatin, kasih tahu, bilangin, maafin. Maka pada waktu itu juga Al-Imam Hasan Basri mengatakan kepada ibu ini, antarkan saya ke makamnya, antarkan saya ke kuburannya. Jalan Al-Imam Hasan Basri sama nih ibu jalan, diantarin sama ibunya. Tuh lihat perjuangan seorang ibu, mati aja masih ditolongin. Makanya nggak boleh kurang ajar sama ibu. Udah jadi bos, banyak gak? Duitnya udah banyak gak? Anak dititipin sama ibu udah jadi kayak pembantu. Banyak gak kayak gini? Anaknya dititipin sama ibunya kayak pembantu. Ya, istri kerja, suami kerja, anak ada ibu, tenang aja. Ibu jadi kalau ibunya jadi pembantu, berarti lahir anak-anak pembantu. Anaknya anak pembantu. Kalau ibu kita jadikan raja, bapak kita jadikan raja, ibu kita jadikan ratu, maka tak lahir anak-anak raja, anak ratu. Lihat nih ibu, kan yang sering doa ngangkat tangannya, Robbi firli wali walidayya, ini kan ibu. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ayyunina. Ini doa yang diucapkan apa? Buat anak-anaknya, gimana anaknya menjadi anaknya. Ya Allah, doain anak saya biar jadi anak yang soleh. Doain anak saya biar jadi anak yang soleha. Ini kan doa ibunya. Doa ibu. Ini kita bisa kumpul ini, jangan nanti hilang nih.
Kita demen sama tempat kayak beginian, walaupun kadang-kadang terpaksa gitu. Ini mau nggak mau dah, ntar dibilang gue bukan alumni lagi, ya kan? Mau nggak mau dah gue kumpul, walaupun dalam keadaan terpaksa. Lihat, ini ada titisan-titisan doa dari ibu kita, doa dari bapak kita. Lah banyak yang sampai sekarang masih demen timpuk-timpukan, beranteman, masih ada. Tapi ada yang dulunya jahat menjadi baik. Karena apa? Sampailah doa dari ibu-ibunya. Ya pada waktu itu akhirnya Al-Imam Hasan Basri sampai di kuburannya dipegang. Pas dipegang apa kata Imam Hasan Basri? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang diucapin cuma selawat satu kali. Ya Allah, salawat yang aku baca pahalanya buat orang yang ada di dalam kubur ini. Satu kali salawat yang dibaca oleh Al-Imam Hasan Basri. Maka pada waktu itu pulang Al-Imam Hasan Basri. Ibu kecewa. Ya, cuman dibacain salawat doang. Ya, cuma sekali doang. Kecewa. Wah, kira-kira anak gua masih disiksa apa enggak ya? Kan gitu. Maka pada waktu itu nih ibu pulang sampai rumahnya, tiduran lagi, mau gimana caranya biar mimpi lagi, mau tahu keadaannya. Lihat, ketika itu dia tidur, malam pun tiba, dia tidur, sampai dia tidur dia mimpi anaknya yang ada di alam kubur sudah duduk di kursi goyang. Enak gak? Lo Jon tuh duduk, enak banget duduk di kursi goyang. Pernah nggak? Punya nggak? Nggak punya gue. Karena yang demen kayak beginian rata-rata orang menengah ke bawah. Jarang ada. Tapi yang demen ginian menengah ke bawah. Ada nggak? Ada, tapi jarang. Tapi kalau bisa kita dalam keadaan seperti apapun keadaan kita, tetap cinta kepada Rasulullah, tetap demen silaturahmi. Orang kaya nggak demen sama tamu nggak demen. Aneh tiap hari pagi, siang, sore, malam tamu datang. Subhanallah. Ya kadang-kadang namanya manusia, capek. Model-model, ada yang blangsat, ada yang blingsak, ada yang macam-macam dah modelnya. Ada yang ngeluh, ada yang nangis bareng akhirnya. Ya, sama-sama ngeluh. Ya. Ini subhanallah. Akhirnya dia tidur, dia bangun, dia lihat anaknya, dia mimpi anaknya sudah duduk di kursi goyang. Anaknya sudah nikmat hidupnya. Udah duduk di singgasana yang enak di alam kubur. Berkat apa? Berkat satu kali selawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak kita sudah selawat kepada Nabi? Kita duduk di tempat ini, berapa banyak kita selawat kepada Nabi? Berapa banyak? Udah banyak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita ganjaran. Makanya hati itu jaga. Faida fasadat jasadu kullu, faida salahat jasadu kullu. Ala wahya qalbu. Nih kalau hatinya baik, insya Allah semuanya baik. Hati jaga. Bawaannya dengki aja sama orang, bawaannya nggak demen aja sama orang, bawaannya iri aja sama orang. Jangan sampai kayak begitu. Kita jaga hati kita. Karena kata Nabi, kalau seandainya hatinya baik, semuanya bakalan baik, dunianya maupun akhiratnya. Kalau hatinya jelek, maka semuanya bakalan jelek, baik dunianya maupun akhiratnya. Maka hati, jaga kita punya hati. Jangan sampai nggak demen sama orang, benci sama orang, dengki sama orang, iri sama orang, hasut sama orang, hasut aja sama orang. Nih, seorang sahabat nanya, segumpal daging yang diucapkan oleh Nabi adalah hati. Ala wahya qalbuh, adalah hati. Maka hati, jaga hati kita. Jangan nggak demen aja sama orang. Wah dia mah dulunya begitu, dia lain dulu lain sekarang. Ketika kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, bilang dalam diri kita, apa yang kita katakan dalam diri kita? Dia amal ibadahnya lebih lama daripada kita. Ketika kita melihat orang muda daripada kita, apa yang kita katakan? Dia dosanya lebih sedikit daripada kita. Dosanya lebih sedikit daripada kita. Ini kalau hati baik mah hidup tenang. Ini hati gluang aja.
nggak demen sini, nggak demen sono, nggak demen sini, nggak demen sono. Tapi kan karena udah ada perubahan, akhirnya nggak ada kata majuin, nggak ada. Karena ada perubahan tuh, lihat. Ini subhanallah. Ada cerita, ini terakhir. Ada cerita, ada seseorang namanya Hasud. Seseorang namanya Hasud. Bukan. Seseorang ini namanya ada pengawal raja namanya. Pengawal raja. Ya. Pengawal raja yang sangat dicintai sama raja. Ini raja cinta banget sama ini orang. Ada yang namanya Hasud. Ini Hasud nggak demen banget, cemburu, tahu cemburu? Cemburu kan kita demen nih, makanya jangan pantengin tuh IG, pantengin YouTube, akhirnya jadi timbul kebencian. Nggak demen aja sama orang. Kita ikut-ikut nggak demen, diri nggak demen. Kadang-kadang yang nggak demen sama kita bisa nolongin kita. Malu gak kita? Malu. Ini subhanallah. Ini si anak buahnya raja dicintai sama rajanya, disenengin sama rajanya. Maka pada waktu itu apa? Pada waktu itu si Hasud bilang, ini orang gua gendek banget sama dia. Apa-apa dia. Kan gue juga kepengen kebagian job. Ya, kebagian proyek gue juga pengen. Lihat. Maka pada waktu itu juga akhirnya si Hasud ngomong sama anak buahnya raja. Anak buah raja, lu gua ajak makan. Di rumah gua masak enak. Ntar jam 12 siang, pada waktunya makan siang, kita makan yang banyak. Gua masak apaan aja, menu apaan aja ada. Lihat, si Hasud baik apa jahat? Baik apa jahat si Hasud? Baik. Si Hasud ini iri ini sifat yang jelek. Iri adalah sifat yang jelek. Ini si Hasud, si iri ini bilang sama anak buahnya raja bahwasanya kalau dirinya akan ngajak makan. Baik apa jahat? Ngajak makan. Baik kan? Kalau udah ngajak makan, Pak. Baik. Kalau udah nyuruh bayar yang jahat ya. Kan gitu. Ini sebenarnya, ya boleh, siap, terima kasih banyak. Berangkat. Pada siang dia berangkat. Benar, subhanallah. Subhanallah, itu menu makanan semuanya ada. Dari keripik jengkol, dari jengkol disambelin, dari peteknya, dari semuanya. Jengkol serba ada, petek serba ada, daging serba ada, ayam serba ada, semuanya mumtaz, istimewa buat anak buahnya raja. Kalau kita kan kalau buat raja baru istimewa, ya buat orang terhormat istimewa, ya. Ini subhanallah. Pada waktu itu juga akhirnya apa? Akhirnya makan sama-sama. Yang disuguhin apa? Jengkol lagi yang disuguhin. Ya kadang-kadang kalau masaknya enak kata orang rasa daging katanya. Mana ada sih, lidahnya aja keracunan. Mana ada jengkol rasa daging? Bingung ada juga. Ini dia makan banyak banget. Lagi enak-enak makan, ini si Hasud, si iri datang ke rumah raja. Wahai raja, anak buahmu tuh nggak demen sama kamu, wahai raja. Ntar perhatiin, kalau seandainya anak buahmu ngomong, ditutup hidungnya, ditutup mulutnya, lihat aja, dia nggak demen sama lu, kata si Hasud. Maka udah gitu, yang benar, iya, ntar aja lihat. Berangkat dia pulang, nemenin lagi Sobaik. Tahu Sobaik? Wah, ngejamu semuanya. Akhirnya pulang, ya udah kenyang, berangkat pulang. Sampai di rumahnya apa? Sampai di tempat raja. Ketika raja ngajak ngomong, lu dari mana? Ditutup hidungnya dan juga ditutup mulutnya. Ditutup hidungnya, tutup. Wah, bener nih kata si iri, bener nih kata si Hasud, ngeselin gila nih orang. Wah, bahaya ini. Ngejatuhin derajat gua, masa gua lagi ngomong emang gua bau? Padahal maksud tujuannya ini orang nutup hidungnya dan nutup mulutnya biar nggak bau, rajanya dia malu sama raja. Maka pada waktu itu si raja ngirim surat, ditulis surat. Apa isi tulisnya? Yang datang bawa surat ini
tolong ditusuk dan dibunuh dan dicincang-cincang. Yang datang bawa surat ini tolong ditusuk dan dibunuh dan dicincang-cincang, dilipat. Hei, anak buahku yang saya sayangi, anterin ke rumah Algojo tadi. Algojo yang di simpang 4 sana, ya, anterin. Ya, naik deh tuh, naik Metro Mini 54, naik deh tuh. Ya, sampai jalan dia jalan di pertengahan jalan si Iri datang. Gila, nggak mempan juga nih raja, masih aja nyuruhnya orang, masih aja nih timbul. Baik lagi, tadi ngasih makan baik apa enggak? Baik, sekarang baik lagi nih, datang. Lu suruh ngapain sama raja? Suruh nganterin surat ke rumah Algojo. Udah dah, lu capek, mana tadi habis makan banyak. Udah lu capek, udah lu mendingan di rumah aja. Ini biarin gua aja yang nganterin. Ya, ini biarin gua aja yang baik apa kagak? Baik banget ya, kata nih anak buah raja. Oke, jadi nih gua demen yang begini. Emang gua capek banget gara-gara kekenyangan. Pulang, anterin ke rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si hasud iri akhirnya meninggal dunia dalam keadaan hina dan dalam keadaan hasud dan iri dan dengki karena punya hati yang beruak, hatinya yang rusak, mati dalam keadaan hina, dibunuh dan dicincang-cincang sama Algojo. Lihat, akhirnya yang baik, yang niatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, akhirnya mati dalam keadaan ini. Mudah-mudahan kita semua ditanamkan niat-niat yang baik, dan duduknya di tempat ini, keluar dari tempat ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terbesarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita ikuti, kita dengar.